biasanya juga sangat berpengaruh terhadap pola asuhnya di rumah. Terus juga tidak memberikan perhatian kepada anak secara cukup gitu ya. Sekarang banyak sekali fenomenanya yaitu kalau di luar sudah sibuk dengan pekerjaan, tapi kalau di rumah sibuknya dengan handphone gitu. Sedangkan, anak yang meminta untuk perhatiannya jadi tidak terpenuhi, seperti itu. Nah, biasanya anak-anak yang pola asuhnya ini tidak terlibat, orang tuanya tidak terlibat dalam pola asuh ini diprediksikan akan mengalami masalah emosional dan kesulitan dalam menjalin relasi di lingkungan. Lah, bagaimana cara mereka belajar menjalin relasi sedangkan orang tuanya sendiri tidak mencontohkan menjalin relasi yang baik itu di rumah seperti apa? Karena kita balik lagi ke awal, anak ini copy paste. Anak ini akan meniru dan melakukan apa yang mereka lihat, mereka rasa, dan mereka dengar setiap harinya. Kalau misalnya di rumah kita sibuk dengan handphone atau di gadget atau sibuk dengan hal lain, jangan salahkan ketika anak memilih hal yang sama ketika dia sudah bisa membuat keputusan suatu saat nanti, gitu. Jadi biasanya anak-anak yang ini pasti akan kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan baru, karena mereka kekurangan, apa ya, mereka kekurangan contoh untuk belajar di rumahnya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pola asuh autoratif. Di sini yang tadi ya, yang kehangatan tinggi dan ada juga controlling-nya, yaitu biasanya anak-anak tahu nih aturan harus seperti apa. Ada rasa hormat pada individu. Jadi, ditanamkan rasa hormat itu seperti apa, ditanamkan nilai-nilai gitu ya, terus juga ada batasan yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh anak di rumah, gitu. Jadi ada aturan jelas di rumah yang diberikan atau yang diterapkan oleh orang tua dan konsisten dilakukan. Itu ada sebuah bentuk controlling gitu. Terus juga cinta dan sayang pada anak tapi juga tidak memiliki tuntutan sesuai tapi juga punya tuntutan tuntutan pada anak sesuai dengan standar di lingkungannya, gitu. Jadi kalau misalnya anaknya kelas 2 SD atau misalnya kelas 6 SD nih ya, mereka juga memberikan tuntutan, "Oke kamu karena mau lulus SMP, kamu harus belajar lebih rajin, kamu harus belajar lebih disiplin, karena kamu nanti akan masuk ke jenjang yang lebih sulit." Gitu. Jadi tetap ada tuntutan yang diberikan supaya anak ini lebih dewasa, lebih bertanggung jawab ke depannya. Dan di sini, orang tua biasanya memberikan dukungan jika dibutuhkan gitu, baik dalam segi moral maupun dalam segi material biasanya. Nah, anak-anak yang memiliki pola asuh autoratif ini cenderung bisa mandiri karena mereka tahu harus melakukan apa, ada aturan yang jelas, mereka juga bisa mengendalikan diri mereka, cenderung kemampuan emosinya jauh lebih matang. Gitu. Terus juga mereka bisa asertif, menyampaikan ide dan pendapatnya dengan baik gitu ya, dan juga percaya diri gitu. Karena apa? Karena di rumahnya sendiri orang tua memberikan kepercayaan pada mereka untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan di rumah. Tuntutan di rumah apa? "Yuk bangun tidur jam 5 subuh, sholat subuh," gitu ya, terus bereskan tempat tidur, gitu. Setelah bereskan tempat tidur, mandi, sarapan, berangkat gitu. Mereka diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab terhadap kamarnya sendiri, satu. Atau mungkin setiap hari Minggu, karena tidak ada yang bantu-bantu, kamu cuci piring ya setiap hari Minggu, gitu. Atau kamu menyapu rumah setiap hari atau setiap sore setelah pulang sekolah. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua sebagai bentuk penetapan atau penerapan nilai-nilai atau aturan supaya anak lebih bertanggung jawab di rumah. Ya, itu adalah pola asuh autoratif. Nah, nih, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak, bahwa memang pola asuh autoratif ini dianggap paling ideal saat ini, gitu. Bagaimana sih untuk penguatan karakter anak di usia SD-nya sendiri? Yaitu tadi, di mana anak ini atau orang tua ini secara fasilitas memfasilitasi, baik secara materi maupun moral. Pertama, ada penyediaan makanan ya, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi kebutuhan primernya sudah dipenuhi dulu nih oleh orang tua. Terus juga mendorong proses pembelajaran dan mengeksplorasi kemampuannya, gitu. Biasanya, ada diskusi terbuka yang dilakukan oleh orang tua. "Kamu ingin masuk sekolah mana?" Atau mungkin, "Kamu ingin ada kegiatan tambahan apa untuk meningkatkan potensi atau minat kamu?" Gitu ya. Untuk tujuannya lain adalah bisa mengeksplorasi kemampuan anak, gitu. Lalu mengembangkan keberhargaan diri, self esteem-nya berkembang gitu ya, terus juga
bisa menjalin persahabatan yang hangat dengan teman sebaya, empati kepada anak, dan memberikan feedback yang otentik. Feedback yang otentik ini adalah feedback yang memang dirasakan perlu, gitu. Feedback yang, sesuai dengan kebutuhan anak, gitu. Misalnya tadi anak tidak misalnya berdasarkan hasil asesmennya adalah nilai matematikanya sangat rendah atau nilai MIPA-nya sangat rendah. Oke, orang tua harus bisa memberikan feedback. Oke, kenapa kamu, nilai MIPA-nya bisa sangat rendah? Apa yang sudah dilakukan? Usaha apa yang sudah dilakukan? Upaya apa yang sudah dilakukan? Mari kita evaluasi bersama. Kamu butuhnya apa? Kita, bisa lakukan itu atau tidak, gitu. Jadi, feedback-nya sesuai dengan kebutuhan anak atau tidak. Oke. Lalu juga, apabila dalam kondisi stres nih gitu, biasanya pola asuh ini, eee, karena tadi ya punya kehangatan yang lebih, biasanya secara emosional ini lebih connect gitu. Mereka tetap memberikan disiplin tapi secara emosional ini lebih connect, lebih terhubung gitu. Terus juga, ketika anak merasa tidak nyaman biasanya ada olah tubuh nih yang bisa kita lakukan. Olah tubuh ini biasanya melancarkan hormon oksitosin ya gitu ya. Jadi, anak bisa lebih rileks, anak lebih santai gitu ya untuk, bisa meminimalisir efek dari stresor yang mereka dapatkan. Berikan analogi seperti cuaca gitu. Nah, biasanya anak-anak kita berikan analogi kalau kamu sedang marah, kamu sedang murung, kamu tuh seperti angin atau kamu tuh seperti awan yang sedang mendung loh, gelap, yang nanti tiba-tiba bisa turun hujan gitu. Itu adalah sebuah analogi yang sederhana. Lalu juga bisa juga memberikan kesempatan anak untuk bercerita. Terus, ketika kita berkomunikasi juga dibanding bilang bapak atau ibu bilang apa, bisa kita rubah kalimatnya lebih positif gitu. Kita bisa rubah kalimatnya positif dan juga bisa dirubah menjadi kalimat tanya sebenarnya, gitu. Ketika dia melakukan sesuatu hal yang kurang baik misalnya gitu ya, melanggar aturan di sekolah gitu misalnya, dia bolos. Kita pertama adalah bukan emosi negatif dulu yang dikedepankan, tapi kita harus tanya dulu alasan kamu membolos apa? Kenapa kamu melakukan hal itu? Apa ada sesuatu hal yang tidak nyaman? Jadi memang, diskusi yang terbuka ini sangat dibutuhkan untuk pola asuh autoratif ini. Terus juga merubah pola atau merubah kalimat-kalimat negatif menjadi lebih positif. Ketika anak merasa takut atau ketika anak meluapkan, apa ya, kalimat negatif gitu ya, kita sebagai orang tua yang merubah kalimat tersebut menjadi positif, gitu. Biasanya, di sini adalah contohnya ganti aku penakut menjadi aku merasa takut. Kenapa? Kenapa dari aku penakut merubah menjadi aku merasa takut, kalau aku penakut itu sifatnya sudah apa ya, permanen, tapi aku merasa takut ini adalah merasa itu adalah sifat yang naik turun. Jadi bisa hilang, bisa ada gitu ya, bisa timbul dan bisa hilang gitu. Jadi sifatnya adalah lumrah, semua orang pasti pernah punya perasaan tertentu, itu salah satunya adalah takut. Jadi yang tidak menetap gitu. Ketika juga dia berhadapan dengan konflik nih, ketika anak-anak berhadapan dengan konflik, kita lihat juga perspektif anak seperti apa. Bagaimana sih anak melihat konflik tersebut? Apa ya yang dirasa oleh anak? Gitu. Jadi kita tidak langsung men-judge, tapi kita tanya dulu, eksplorasi dulu, bagaimana yang anak rasakan. Terus juga pola asuh ini tipsnya adalah, perbanyak waktu untuk keluarga, yang tadi ya, kalau misalnya keduanya kerja, bukan kuantitas yang kita berikan, tapi kualitas. Ketika kita punya waktu libur hanya di hari Sabtu dan Minggu, oke, kita fokuskan kepada anak. Apa kebutuhan anak kita penuhi. Misalnya anak, "Aku ingin, diajari belajar," gitu ya, oke, kita simpan apa yang sudah biasa kita lakukan dari Senin hingga Jumat, kita berfokus pada kebutuhan anak. Tidak perlu lama, 1 sampai 2 jam sudah selesai. Karena kalau anak sebenarnya tidak, lebih butuh kualitas dibandingkan kuantitas. Lalu menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga, gitu. Jadi anak itu pasti akan meniru bagaimana cara orang tuanya berinteraksi. Boleh nggak mesra-mesraan gitu ya di depan anak gitu ya? Boleh, asal masih di koridor yang tepat, gitu. Boleh, sangat boleh.
kita menampilkan ekspresi sayang, ekspresi cinta gitu ya, gitu. Tapi kita sambil rangkul anak gitu ya, kita sambil cerita, "Iya, papa sayang deh sama mama," gitu ya. Sayang, cara mengekspresikan sayang itu seperti apa saja. Nah, kita bisa mengajarkan pada anak untuk menunjukkan keharmonisan